Apakah pantas Indonesia berharap bantuan dari Palestina untuk lolos ke Piala Asia? Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih guys. Selamat bergabung kepada kalian semua. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan sentiasalah kalian diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin lihat di dalam video ini ialah terkait dengan bagaimana Indonesia boleh mengharap bantuan daripada Palestina untuk lolos ke Piala Asia 2023 ini. Apakah pantas perlu bantuan itu, ataupun apakah perlu Indonesia bermain secara profesional dan juga dengan sepenuh hati, dengan sekudrat yang ada untuk mereka mengalahkan lawan tanpa perlu bantuan sesiapapun. Jadi jom kita semak video ini. Video ini daripada mana guys? Video ini daripada channel 90 menit yang bertajuk ialah Alhamdulillah Palestina ingin bantu Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Jadi guys, saya pun penasaran tentang video ini. Jom kita semak sama-sama guys, dan kita bagi komentar di penghujung video ini nanti. Oke, jom tanpa berbasa-basi. Timnas Palestina siap bantu Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus bergantung dengan tim lain, andai ingin lolos ke Piala Asia tahun depan. Masih belum aman posisi runner-up di grup yang ditempati Timnas Indonesia. Pasukan Sintayong juga harus melihat pertandingan di grup lain, untuk memperebutkan satu tiket ke Piala Asia. Dari total 6 grup yang memainkan laga kualifikasi ini, hanya grup B yang punya peluang untuk direbut tiketnya oleh para penghuni grup A, termasuk Timnas Indonesia. Kalau dia melihat grup lain guys, yang Palestina lah kan, lawan Filipina nanti. Grup B, ada Timnas Palestina, Filipina, Yaman dan juga Timnas Mongolia. Yaman dan Mongolia praktis sudah tersingkir dari perburuan tiket ke Piala Asia. Jadi, hanya Palestina dan Filipina yang mempunyai peluang lolos melaju ke tahap selanjutnya. Mereka berdua pun akan saling berhadapan di laga terakhir grup B. Untuk saat ini, Filipina masih berada di peringkat keempat runner-up terbaik dari 5 tim yang akan lolos. Timnas Indonesia tentu berharap kepada Palestina agar mampu menaklukkan Filipina di laga pamungkas. Sebab jika itu terjadi, maka perjuangan Timnas Indonesia di grup A akan sedikit lebih mudah. Melihat ikatan emosional antara Indonesia dan Palestina, bukan tidak mungkin jika Palestina mau untuk membantu Timnas Indonesia. Apalagi menurut publik Palestina, Indonesia adalah negara sahabat, dan mereka juga sangat mencintai Indonesia. Hal itulah yang diharapkan bisa dijadikan tambahan semangat agar Timnas Indonesia mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya saat menghadapi Nepal di laga terakhir. Witan Sulaiman dan kolega juga harus bisa memetik kemenangan atas Nepal, dan jika memungkinkan, Timnas harus menciptakan lebih dari 5 gol ke gawang tim berjuluk Gorhalis Nepal Red itu. Jadi begitu guys, dalam video sebentar tadi yang kita lihat, apakah pantas Indonesia ini dibantu oleh Palestina, di mana Palestina akan menentang Filipina, dan sekiranya Palestina dapat mengalahkan Filipina, di samping itu Indonesia dapat mengalahkan Nepal, Malaysia dapat mengalahkan Bangladesh, maka tim Indonesia dan Malaysia kemungkinan besar akan layak lolos ke peringkat seterusnya. Jadi sekarang ini guys, yang perlu untuk ke tiket rahasia lolos ke peringkat seterusnya adalah 3 tim yang penting, yaitu Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Jadi pantaskah negara Indonesia ini dibantu oleh Palestina? Saya punya pandangan pribadi, tidak perlu kita
meminta pertolongan dengan tim lain guys. Yang penting tim Indonesia kena berusaha sendiri. Begitu juga dengan Malaysia, dia kena berusaha semaksimal mungkin untuk melawan tim pihak kawan masing-masing nanti, dan seboleh-bolehnya memperolehi kemenangan yang besar. Dan jika pun Palestin dapat mengalahkan Filipina, itu adalah sebagai bonus kepada Indonesia dan Malaysia. Nah, otomatiknya Malaysia dan Indonesia akan layak sekiranya Filipina akan ditumbangkan oleh Palestina. Iyalah, kita tahu hubungan persaudaraan di luar antara negara Palestina dengan Indonesia, begitu juga negara Palestina ada hubungannya yang baik dengan Malaysia. Tetapi itu tidak boleh diambil perkiraan untuk dalam pertandingan sukan olahraga ataupun sukan sepak bola ini untuk sama-sama saling membantu. Sebab sukan ini adalah semangat sportivitas atau semangat kesukanan perlu kita terapkan dalam diri masing-masing, jiwa masing-masing, untuk bermain sebaik mungkin tanpa diselangi dengan hubungan luar atau kenegaraan ataupun hubungan persahabatan itu. Nah, jadi biar kita menang secara yang mutlak, yang dengan usaha keras untuk lolos ke peringkat seterusnya. Begitu guys, saya punya pandangan pribadi ya. Jadi kalaupun Palestina dapat mengalahkan Filipina, itu sebagai bonus guys, bonus kepada tim Indonesia dan Malaysia. Jadi perlu juga kerja keras dari tim Indonesia. Begitu juga dengan tim Malaysia. Seboleh-bolehnya menang dengan 3 gol ke atas, sama ada 3-0, 4-0 ataupun 5-0 untuk ke peringkat lolos seterusnya. Barulah kualiti di setiap tim itu, Indonesia ataupun Malaysia, dapat layak ke peringkat seterusnya, lolos ke peringkat seterusnya tanpa ada bantuan, berharap bantuan daripada tim atau grup lain untuk mereka menjadi lolos itu tadi. Oke guys, semoga kita doakan tim Indonesia, tim Malaysia boleh bermain dengan baik dan layak secara merit dan secara mutlaknya, tanpa kita berharap dengan mana-mana pasukan tim lain pun. Sebenarnya semua tim yang bermain dalam perlawanan terakhir ini semua masih berpeluang untuk lolos dalam 5 runner up yang terbaik nanti. Ini diambil perkiraan daripada 4 faktor guys. Yang pertama, perolehan poin di tangga yang kedua ini, yang mana lebih tinggi itu akan diambil kira. Yang keduanya, jumlah selisih gol, jumlah jaringan akan ditolak dengan bolos pula, jadi itulah akan digunakan nanti. Yang ketiga, kalaupun masih sama selisih golnya, jumlah cetakan gol itu diambil kira. Dan faktor yang terakhir sekali ialah poin disiplin. Maksudnya dia akan diperkirakan di mana tim, setiap pasukan itu atau setiap tim mendapat kartu merah dan kartu kuning, di mana yang terbanyak itu mungkin akan disingkirkan. Sekiranya 3 faktor tadi itu sama, yang perolehan poin, selisih gol ataupun cetakan gol itu sama, barulah diambil yang terakhir sekali, jumlah kartu kuning dan kartu merah yang pernah dikeluarkan kepada setiap tim masing-masing. Jadi itu guys yang perlu diambil perkiraan. Jadi tidak perlu pun kita berharap kepada tim lain untuk lolos. Yang pentingnya kita bermain habis-habisan dan cetak gol sebanyak mungkin di perlawanan yang terakhir ini. Barulah akan dihitungkan nanti masing-masing. Sebab semua pun masih berpeluang. Kuwait pun masih berpeluang, Turkmenistan masih berpeluang, Filipina masih berpeluang, Malaysia, Indonesia, India, Kyrgyzstan, semua masih berpeluang. Jadi hanya saja perlawanan yang terakhir ini menentukan siapa yang lolos 5 runner up yang paling terbaik. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.